Amin.
dan seia sekata akan hancur, saudara. Saya ulangi, jika sebuah keluarga tidak sehati sepikir dan seia sekata akan hancur karena tidak memiliki arah yang jelas. Satu orang menarik ke kiri, satu orang menarik ke kanan, bahkan ada menarik mundur ke belakang. Paulus menasihatkan jemaat Korintus, jangan ada perpecahan, loskidotong. Suara ini debatan kita unang pergula-gula. Udaran boleh genuli, warna genuli. Kalau pergula-gula tadi sih, udah mau merasa ini desa ini. Untuk menghindari perpecahan, perselisihan, pertengkaran, Paulus mengajak semua jemaat untuk seia sekata, sehati sepikir, ditambah lagi dengan erat bersatu. Boido sehati sepikir, seia sekata, tapi tidak erat bersatu di tengah jalan pecah. Saudaraku, seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu, inilah solusi, inilah jalan keluar untuk menghindari perpecahan dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Moros adongko saya ilahi buat Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Paulus menasehati jemaat Korintus? Paulus mendengar ada perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus dengan terbentuknya kelompok-kelompok seperti pengakuan-pengakuan yang mengatakan aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas, aku pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana cara Paulus menyiasati, menyikapi masalah-masalah perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus? Loskidos susu-susu bahwa masyarakat meletung atau saling berselisih paham di tengah-tengah dibuatkan garisan anti Huriau. Bagaimana? Jadi apakah Paulus mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku pengikut Paulus? Apakah Paulus mencari kesalahan orang-orang yang mengaku pengikut Paulus? Apakah Paulus mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku pengikut Apolos? Apakah Paulus mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku pengikut Kefas? Apakah Paulus mencari kesalahan yang mengaku pengikut Kristus? Saudaraku, Paulus tidak pernah mencari kesalahan siapapun. Mari kita lihat, saudaraku. Namun Paulus membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat bijak. Jadi di tengah-tengah masalah perpecahan itu, Paulus tidak mencari kesalahan siapapun, tapi dia membuat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan, yang saya sebut sangat bijak, yang dapat menjadi cermin kepribadian bagi setiap orang, termasuk untuk Paulus sendiri sebagai rasul. Dengan bertanya, satu, apakah Kristus terbagi-bagi? Pertanyaan ini juga diteruskan kepada saudara dan saya. Apakah Kristus terbagi-bagi?
setiap orang percaya dari dosa dan kematian. Saya ulangi, Kristus mati di kayu salib, dijelaskan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, untuk memberitakan inilah Paulus diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah Paulus disalibkan karena saya dan saudara? Saudaraku, Paulus tidak pernah disalibkan karena saudara dan saya. Karena Paulus dipanggil bukan untuk membaptis, tapi Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik dari Allah. Ketika adakah saudara dibaptis dalam nama Paulus? Adakah saudara dibaptis dalam nama Paulus? Saya ulangi, saudaraku, adakah saudara dibaptis oleh Paulus untuk menjadikan muridnya? Adakah kita dibaptis oleh Paulus untuk menjadikan muridnya? Saudaraku, Paulus bersyukur kepada Allah karena membaptis sedikit orang. Lucu ya, dia membaptis sedikit, dia sangat bersyukur. Kan lucu, orang membuat target supaya banyak dibaptis kalau dia bersyukur. Mengapa Paulus bersyukur? Karena membaptis sedikit orang, seperti Kristus, Gaius, dan keluarga Stefanus. Karena Paulus yakin akan bebas dari Tuhan, membaptis untuk pemuridan. Tadi kan di atas sudah ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kepas, kelompok Kristus. Nah, ini yang disyukurinya, dia membaptis sedikit. Karena tidak mungkin lagi orang lain atau orang banyak menurut dia membaptis untuk menjadikan muridnya. Saudaraku, Paulus sangat menyadari bahwa tugasnya sebagai rasul bukanlah untuk membaptis. Paulus ditugaskan oleh Kristus untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik dari Allah. Injil, kabar baik dari Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Paulus membaptis, memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan, katanya keras tadi kan di teks ini. Paulus memberitakan Injil tidak dengan hikmat perkataan. Ini pun kalau dipikir sepintas sangat lucu. Terus dengan apa dong kalau tidak dengan hikmat perkataan? Sesungguhnya hikmat perkataan ialah kemampuan seseorang menyusun kata-kata yang mampu membius atau mendiri pendengarnya. Jadi ada perkataan nama lomo. Jadi sepatah boyo gabe nakurak tigor gabe tigor alam malona manatur atahata jelas kita memilih gabe terbius. Wah, tohnya dengan nenoknya sehingga pendengarnya tidak sadar lagi bahwa isi berita yang dalam hal ini Injil disampaikan sudah menyimpang dari yang sesungguhnya. Ini sering terjadi, saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh mengamati. Kita dengar firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab, kemudian kita ikuti mendengar pencerahan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mengamatinya, memang sungguh banyak yang menyimpang. Itu yang dihindari oleh Paulus, sehingga dia tidak menggunakan tutur kata yang begitu indah-indah.
supaya arti salib itu, arti Injil itu, makna Injil itu tidak menjadi sia-sia. Saudaraku, untuk mentingkatkan penyimpangan pemberitaan Injil inilah Paulus tidak menggunakan hikmat perkataan. Jadi saudari, mengapa Paulus tidak menggunakan hikmat perkataan untuk memberitakan Injil? Untuk menghindari penyimpangan akan isi berita atau tujuan daripada pemberitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menyelesaikan masalah jemaat Korintus dengan tidak menghakimi seperti yang banyak dilakukan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa ia memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan. Hal ini dilakukan Paulus untuk menghindari penyimpangan akan arti Injil yang sebenarnya. Tadi saya sudah katakan di awal. Saudaramu, apa sih salib? Apa sih salib? Menurut Paulus, sehingga Paulus memberitakan salib tidak dengan hikmat perkataan. Apa sih salib itu, saudaraku? Bukankah salib yang dimaksud Paulus seperti yang sering kita lihat ditempatkan di belakang tembok mimbar? Biasa kalau ini kita di tembok belakang ini ditempelkan salib, ya. Jadi mungkin karena tinggi dulu, ya, pantas ditempel salib kedua. Saudara, bukankah salib yang dimaksud Paulus seperti yang sering kita lihat ditempelkan di tembok di atas mimbar atau di atas menara gereja? Saudara, salib yang dimaksud oleh Paulus bukanlah hanya sebatas simbol atau gambar yang sering kita lihat digantung di leher, yang ditaruh di tangan, terus ada lagi cincin. Salib, saudaraku, bukanlah sebatas bedanya yang berbentuk salib, tetapi salib yang dimaksud Paulus ialah peristiwa yang sesungguhnya. Jadi supaya jelas, saudaraku, salib bukanlah sebatas simbol yang seperti kita lihat atau digambar, ya. Tetapi salib yang dimaksud Paulus ialah peristiwa sesungguhnya yang terjadi, yaitu Kristus mati di kayu salib. Inilah arti salib. Jadi kalau kita berbicara salib atau mengingat salib, ingatlah Yesus mati di kayu salib. Jangan ganti Yesus digantung di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjaga kuasa salib, saudara, untuk menjaga kuasa salib inilah Paulus sangat berhati-hati dalam pemberitaannya yang penuh kuasa, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tadi topik apa? Topik minggu. Di minggu ketiga Epifanias, Injil ialah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga Paulus tidak memberitakannya dengan hikmat perkataan atau kemampuan menyusun kata-kata. Lain kata-kata, menyusun kata-kata hikmat perkataan ialah seperti yang saya katakan di awal, kemampuan seseorang untuk menyusun kata-kata yang
Kita itu, kita semua tentu dikatakan dari orang yang percaya, ya kan? Jadi Injil menjadi kekuatan jika kita mengimaninya. Jadi jangan dibalik jika kita merasakan atau dapat melihat. Itulah arti Injil bagi orang-orang yang diselamatkan, yang percaya seperti saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang antara lain saya melihat kenyataan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang antara lain menyelamatkan saudara dan saya orang percaya dari sakit penyakit. Alai dokter bebas dari penyakit. Tapi tidak salah, Injil adalah untuk menyelamatkan orang dari sakit penyakit. Itu dapat kita lihat di beberapa ayat di Alkitab, ya. Bukan kita baru Tuhan. Ya. Kedua, Injil menyelamatkan orang-orang percaya dari bahaya dan tenggelam dari kedua. Semua mujizat lain. Ketiga, menyelamatkan orang percaya dari dosa. Nah, ini sehingga mati bagi orang percaya adalah tidur dengan tenang, dengan aman. Jadi Injil menyelamat adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari kematian, menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Seperti kata Yohanes 11 ayat 25. Sama pendokter di Yohanes 1 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, naik tak catat kok. Alana saya tuh berpeloh di rohani kita nama Hosea. Saya rendah dong pas sosial namanya. Saya tuh berpeloh. Jadi, Yohanes 1 bahwa tidak ada lagi kematian bagi orang yang sudah diselamatkan. Morope kata Tuhan akan baru seluruh nabi Tuhan ini iman menunjukkan toh namodong deh. Jadi musik peristiwa selain jumlah hari musik dibahagi, baru dibahagi akan musik, baru musik kedua. Oleh karena itu saudaraku, mari kita pegang teguh dengan erat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kita baru 1 bulan menjalani tahun yang baru, akan masuk ke tahun kedua Februari. Kita sudah mendengar apa itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari bahaya, yang menyelamatkan kita dari kematian, yang menyelamatkan kita dari sakit penyakit, dan banyak hal yang Tuhan akan selamatkan kita semua orang percaya. Catat, orang percaya. Demikian juga halnya saudaraku. Sesungguhnya selaku pengikut Tuhan Yesus, selaku orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dengan berita Injil, untuk menjalani hari-hari kita tidak perlu sesungguhnya takut. Karena apa saudaraku? Kita mengimani bahwa Tuhan kita itu Immanuel, tetap ada bersama-sama saudara dengan saya. Hanya barangkali kita yang sering menjauhkan diri dengan tingkah laku kita yang sering menyakitkan hati Tuhan. Ini barangkali yang kita harus koreksi untuk menjalani hari ini. Tapi namun saudaraku satu kepastian bahwa Allah akan menyelamatkan saudara menjalani hari-hari kita sampai menghadiri Desember kita mendatang. Karena Dia adalah Tuhan yang tadi yang perlu kuasa itu. Jadi orang-orang berkuhilah amat iman.
Jangan mengaduk pengamatan. Jangan berpengamatan nak terlewati. Ini sewa menolong kita. Siapa sesungguhnya yang menolong saudara dan saya menjalani hari ini? Sehingga kita sampai di Januari tahun 2023. Ini harus kita catat dalam berat bahwa Allah yang mengangkat saudara. Dan itu pengakuan kita dalam doa saudara. Engkau telah mengangkat kami masuk ke tahun 2023. Ini bertanamkan di pengakuan ini. Jadi saudara-saudara, mari kita pegang erat teguh, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kami merasakan kehadiran Tuhan dengan berita Injil yang menyelamatkan kami hari ini dan juga hari yang akan datang. Bapa surga, terima kasih. Engkau telah memberikan kami kekuatan, membangkitkan semangat kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan kami hari ini dan hari yang akan datang. Bapa surga, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau sedang pemulihan. Kami berdoa memohon sembuhkan mereka. Bapa surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, anak-anak yang baru, biar Engkau memberkati pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya, berkati kedua orang tuanya untuk membinanya. Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berangkatkan berwisata rohani ke Samosir. Kami berdoa memohon biar Engkau memberkati remaja itu boleh menyadari betapa besar kuasa Tuhan. Setelah mereka menginjak Samosir dan mengelilingi berbagai tempat, biarlah tunjukkan kuasa-Mu dari mereka yang apa mereka tidak. Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat. Engkau yang mengetahui pergumulan setiap jemaat. Bapa surga, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa dan kerinduan kami. Bapa surga, kami berdoa untuk para lalu di dunia yang diberkati Tuhan, sehingga mereka bertambah hikmat untuk membina, untuk memberikan pengarahan-pengarahan dan berbagai hal untuk menuju kesatuan di masa depan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, pengurus, sekjen, dan direktur-direktur dan semua pendeta-pendeta ataupun guru gereja pro yang bertugas dimanapun mereka bertugas. Kami berdoa memohon tolong mereka Tuhan setiap pergumulan mereka. Hanya Engkaulah penolong kami yang sesungguhnya. Kami bersementara akan pulang Bapa surga. Biarlah juga Tuhan letakkan kami ke rumah kami yang dalam suatu apapun. Terima kasih Bapa surga atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi kami hari ini dan hari esok dan hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian 277 ayat 1. Mari kita